Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pamungkas dari kelompok 3, tugas aplikasi basis data. Saya Firelatia Kamila dengan NIM 1119756 dari kelompok 3. Nama saya Trinda Suci Hamidah dengan NIM 111190787. Nama saya Nana Awang dengan NIM 11190670. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan tentang pembelian tiket kereta. Saya sudah membuat contohnya, saya akan buat lagi. Entity, buat tugas, dan di dalamnya ada atribut. Atributnya ada 4. Ada nama petugas, ID_petugas, nomor telepon, dan alamat. Kita garis, diberi garis. Lalu kita buat relasi kardinalitasnya. Kita buat relasi kardinalitas lagi. Dan entity lagi. Relasi gunanya untuk menggabungkan dua entity. Di sini relasinya kita buat menjadi melayani. Entitinya dibuat untuk penumpang. Di dalam penumpang kita punya 3 atribut. Berisikan nama underscore penumpang, ID underscore penumpang, dan alamat. Dibenerin dulu. Di sini di entity atributnya tugas itu yang menjadi primary key-nya adalah ID petugas. Jadi di garis bawahi, maaf salah. Lalu di penumpang ada di ID penumpang. Saya akan membuat beberapa lagi. Kami membuat 5 entity.
Saya akan menjelaskan RD yang saya buat yang sudah rapinya. Di sini ada entity petugas dengan atribut, alamat, nama petugas, nomor telepon dengan ID petugas sebagai primary key-nya. Sini relasi kardinalitas dan relasinya adalah melayani. Titiknya lagi penumpang. Jadi di sini juga ada mapping. Jadi satu petugas melayani banyak penumpang. Di penumpang mempunyai 3 atribut: nama penumpang, alamat, dan ID penumpang. ID penumpang sebagai primary key. Di sini juga ada banyak penumpang melihat jadwal. Jadwal ada 3 atribut: gerbong kereta, jam kereta, nama kereta, dan nama kereta menjadi primary key-nya juga. Terus banyak penumpang melakukan satu pembayaran. Di pembayaran ini ada 4 atribut: tunai, tanggal underscore pembayaran, debit, dan ID underscore pembayaran. Di sini ID pembayarannya itu menjadi primary key-nya. Di sini juga ada satu pembayaran memiliki 1 tiket. Dan di tiket ini mempunyai 5 entity. Maksud saya 5 atribut. Ada jadwal, seat, tempat duduk, ID tiket, nama penumpang, dan nama kereta ini menjadi primary key-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya membuat RS dan di sini ada 6 tabel. Nah, tabel pertama yaitu ada petugas, yang kedua ada penumpang, yang ketiga ada pembayaran, yang keempat ada jadwal, yang kelima ada tiket, dan yang keenam adalah pemesanan tiket kereta. Nah, bagian pertama itu atributnya, di bagian kedua yaitu ID underscore petugas, tipenya integer, size-nya 8. Yang kedua nama underscore petugas, tipenya varchar, size-nya 30. Yang ketiga ada alamat, tipenya varchar, size-nya 45. Yang keempat yaitu nomor underscore telepon, tipenya char, size-nya 15. Nah, di bagian ketiga ini kita ketik simpan, edit, dan delete. Bagian penumpang yaitu atributnya ID underscore penumpang, tipenya integer, size-nya 8. Bagian kedua nama underscore penumpang,
tipenya Fajar, size-nya 30. Di bagian ketiga alamat, tipenya Fajar, size-nya 45. Nah, di bagian ketiga juga sama, ada simpan, edit, dan delete. Kita lanjut ke pembayaran. Atributnya adalah ID underscore pembayaran, tipenya integer, size-nya 8. Terus ada debit, tipenya integer, size-nya 8. Ada juga tunai, tipenya integer, size-nya 8. Tanggal underscore pembayaran, tipenya date. Dan bagian ketiganya itu sama, simpan, edit, delete. Jadwal, bagian jadwal atributnya adalah nama underscore kereta, tipenya Fajar, size-nya 30. Jam underscore kereta, tipenya date. Gerbong underscore kereta, tipenya integer, size-nya 8. Nah, di bagian ketiga juga sama, simpan, edit, delete. Bagian tiket, atribut tiket adalah ID underscore tiket, tipenya integer, size-nya 8. Nama underscore penumpang, tipenya Fajar, size-nya 30. Nama underscore kereta, tipenya Fajar, size-nya 30. Jadwal, tipenya Fajar, size-nya 45. Terakhir adalah sheet, tipenya integer, size-nya 8. Di bagian kolom ketiga yaitu simpan, edit, delete. Nah, terakhir bagian ke-6 itu adalah menu sebelumnya, yaitu ID underscore petugas, tipenya integer, size-nya 8. ID underscore penumpang, tipenya integer, size-nya 8. Terus nama underscore kereta, tipenya Fajar, size-nya 30. Size-nya 30. Terus ada ID underscore pembayaran, tipenya integer, size-nya 8. Terus ID underscore kereta, tipenya integer, size-nya 8. Nah, udah, kita langsung ke maaf, di sini ada ID underscore tiket, maaf. Kita lanjut ke persamaannya dari remakernya, yaitu kita cari yang sama. Ini tinggal kita samain aja, ID petugas sama ID petugas. Nah, terus ID penumpang sama ID penumpang di bagian tabel penumpang. Jadi kita samain. Nah, kita sambung gitu. Terus nama kereta, nama underscore kereta ada di bagian jadwal. Nah, berarti kita samain juga. Ya, di bagian jadwal. Nah, nama underscore kereta, tipenya Fajar, size-nya 30. Ada ID pembayaran. Di tabel pembayaran juga ada nama ID pembayaran, jadi kita sambungkan. Nah, disambungkan gini. ID underscore pembayaran, tipenya integer, size-nya 8. Ada juga tiket. Di bagian bawah juga ada tiket, tabel tiket. Jadi kita sambungkan. Kita tarik ke bawah, sambungkan. Nah, kalau udah rapikan. Nah, kalau udah semuanya, kita lanjut ke one to one dan one to many. Nah, di sini kita sambungkan dulu petugas sama penumpang. Petugas melayani penumpang, disambungkan dulu. Nah, kalau udah,
Terus kita lihat penumpang melihat jadwal, kita garisin dulu ininya sampai kita ratain sampai ke jadwal. Terus kita rapikan. Terus penumpang melakukan pembayaran. Sini penumpang melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran, terus di pembayaran memiliki satu tiket. Disambungkan dulu. Memiliki satu tiket. Kita rapikan. Udah semua, kita sambungkan ke one to many, many to many. Petugas melayani banyak penumpang. Satu petugas melayani banyak penumpang. Jadi satu petugas melayani ini kita copy aja, ini kita tulis many. Penumpang melayani banyak, satu petugas melayani banyak penumpang. Terus banyak penumpang melakukan banyak pembayaran. Jadi kita ini dulu M-nya, kita taruh banyak penumpang. Rapikan dulu ya, ini rapikan. Nah, banyak penumpang melakukan banyak pembayaran. Banyak penumpang melakukan satu pembayaran. Nah, di sini kita taruhkan satu. Nah, terus banyak penumpang melihat banyak jadwal. Jadi kita copy N-nya, kita taruh di bagian penumpang. Terus kita taruh di bagian di bagian jadwal juga. Jadi banyak penumpang melihat banyak jadwal. Nah, satu pembayaran memiliki satu tiket. Nah, di sini kita copy satunya, kita taruh di bagian pembayarannya. Nah, ini kita tinggal copy terus taruh di bagian tiket. Nah, ini udah LRS-nya. Jadi di sini kita lihat satu petugas melayani banyak penumpang. Nah, banyak penumpang melihat banyak jadwal. Nah, terus banyak penumpang melakukan satu pembayaran. Nah, tuh. Terus ini banyak penumpang melihat banyak jadwal. Terus satu pembayaran memiliki satu tiket. Nah, di situ udah jelas. Nah, sekian inilah hasil RRC yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel.
Di sini saya sudah membuat. Nah, table atau entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Biasanya dari objek, orang, tempat, atau lainnya sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan. Nah, table itu sendiri terdiri dari field, type, size, dan keterangan. Nah, di sini ada tanda panah ke kiri dan ada tanda panah ke bawah. Tanda panah ke kiri itu artinya record dan tanda panah ke bawah itu artinya field. Nah, jadi kalau untuk ini, fieldnya name, tipe datanya integer, size-nya 8, dan keterangannya primary. Ini semua itu adalah bagian dari record pertama dan record kedua. Sedangkan field itu ada field pertama, field kedua, field ketiga, dan field keempat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuatnya. Kita akan mencoba membuat tabel petugas, tiket kereta. Nah, untuk petugas tiket kereta kita bikin kotaknya dulu, karena kalau nggak ada kotak kita mau bikin gimana? 4. Nah, kita tulis di sini field, type, size, keterangan. Nah, sudah kita isi pertama ID petugas, karena petugas biasanya mempunyai ID ya. Tipe datanya itu integer, size-nya itu 8. Selanjutnya ada nama petugas. Tipe datanya itu varchar, size-nya itu 30. Selanjutnya ada nomor telepon. Tipe datanya itu char, size-nya 15. Selanjutnya ada alamat. Ada tipe datanya varchar, size-nya 45. Nah, dari data-data berikut ini yang merupakan identitas yang akan dikenali dan tidak ada yang mempunyai yang sama, itu selain ini semua adalah ID petugas, karena ID itu setiap orang itu cuma hanya satu dia yang punya. Kalau nama bisa ada berapa orang yang namanya di sana gitu. Jadi ID petugasnya ini kita bikin primary key. Jadi kita bikin primary key. Nah, seperti ini. Nah, untuk ID petugas integer, size datanya 8, primary key ini merupakan dari record. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 record. Dari table petugas ini kita ada 4 record dan ada 4 field. Tuh. Sekian dari saya. Oke guys, di sini gua bakal buat database. Yang pertama-tama kalian masuk ke XAMPP dulu. Setelah udah masuk, kalian buka, pastiin semuanya udah ke run semua dari MySQL segala macam. Setelah itu masuk ke shell bagian cmd. Awal-awal kalian harus ketikkan cd_c_2/. Setelah udah kayak gitu, ketikkan MySQL strip root. Setelah itu kalian buat database. Tergantung kalian mau buat database apa. Perintahnya create database. Kalau yang saya buat tiket kereta, tapi kan di CMD itu nggak bisa pakai spasi, harus di pakai underscore digantinya, tiket underscore kereta. Dan saya bikin 2 database, yang satu lagi database kereta ya kan. Setelah itu saya tampilkan semuanya sudah. Nah, di sini saya bakal menghapus satu database dengan perintah drop database kereta, karena kereta yang saya ingin hapus itu. Setelah udah, saya tampilkan lagi seluruh databasenya dengan perintah show database, diakhiri dengan tanda titik koma maksud saya.
Setelah itu kita aktifkan database-nya dengan cara use tiket kereta titik koma. Otomatis di situ database sudah aktif. Setelah sudah aktif database-nya, kita membuat tabelnya yang diperintahkan gitu. Jadi di sini pertama-tama saya sesuai dengan LRS-nya. Saya akan membuat create table petugas, buka kurung. Setelah itu spasi enter ID petugas. Ingat ya, kalau misalkan di CMD ini nggak bisa pakai spasi, nanti kalian bakalan sintaks di akhirnya. Jadi gunakan pakai tanda underscore ID underscore petugas, integer 8 dan auto increment. Dan satu tambahan lagi, ini auto increment ini nggak bisa digunain selain tipe data integer. Selain tipe data integer itu nggak bisa dipakai. Setelah udah auto increment, koma, nama petugas saya masukkan, tipe datanya varchar, koma, alamat, tipe datanya varchar lagi, berisi 30, koma, setelah itu 45, koma, kita tunggu. Saya di sini habis itu masukkan nomor telepon, nomor underscore telepon, tipe datanya tipe data char, itu berisikan 15, koma, dan primary key-nya itu ID petugas. Primary key-nya itu yang ada auto increment-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian di luar tipe data integer itu nggak bisa dijadiin primary key. Setelah udah, tanda tutup kurungnya itu 2 kali. Karena kenapa? Itu kalau misalkan 1 kali itu bakal sintaks, bakal error, dia nggak bakal jalan. Setelah udah tanda kurung tutup 2 kali, titik koma, disitu pasti kalau misalkan sukses, tulisannya query OK. Setelah itu saya membuat table penumpang. Perintahnya sama kayak tadi di awal, create table penumpang, buka kurung, ID underscore penumpang, tipe datanya integer, berisikan 8, koma, auto increment, auto underscore increment, koma, setelah itu nama penumpang, nama underscore penumpang, nama underscore penumpang, tipe datanya itu varchar, berisikan 30, koma, alamat, tipe datanya varchar, berisikan 45, tutup kurung, koma lagi. Primary key-nya itu jatuhnya ke ID penumpang. Seperti tadi kita perintahnya sama seperti awal, primary key buka kurung, ID underscore penumpang, tutup kurungnya 2 kali, jangan lupa. Setelah itu titik koma. Sukses. Kita lanjut ke tabel yang ketiga, pembuatan tabel pemesanan tiket kereta. Ingat ya, di sini kan di LRS-nya walaupun nggak ada tanda underscore di CMD itu tetap nggak bisa pakai spasi. Kita pakainya tanda underscore. Setelah udah, seperti biasa, buka kurung. Setelah itu masukkan perintah yang ada di LRS-nya, di tabelnya itu ID petugas, tipe datanya integer 8,
koma, masukkan auto increment-nya, auto increment. Setelah sudah, koma, masukkan ID penumpang, itu tipe datanya integer 8, koma, nama kereta, nama underscore kereta, tipe datanya varchar, berisikan 30, koma, ID pembayaran, tipe datanya integer, koma, ID tiket, tipe datanya integer, berisikan 8. Lalu setelah itu kita masukkan primary key-nya. Primary key-nya itu ID petugas. Jangan lupa tutup kurungnya 2 kali. Setelah itu diakhiri dengan tanda titik koma. Setelah sudah, kita lanjut ke pembuatan tabel tiket. Create tabel kereta, tiket. Buka kurung, enter. Masukkan ID tiket, ID underscore tiket, integer, tipe datanya berisikan 8, tutup kurung, auto increment, koma, setelah itu nama penumpang, tipe datanya varchar, berisikan 30, koma, nama kereta, kita masukin jadwal varchar, isinya 45, seat integer 8. Dan primary key-nya itu ID tiket diakhiri dengan kurung tutup 2 kali dan titik koma. Jadi tadi setelah sudah membuat tabel tiket, kita lanjut ke tabel pembayaran. Sama seperti di atas perintahnya, ID underscore pembayaran, itu tipe datanya integer 8, berisikan 8, auto increment, koma. Setelah itu masukkan debit pembayarannya, bisa pakai debit, tunai atau yang segala macam, ya kan. Kalau debit itu pakai kartu, kalau misalkan yang tunai pakai uang biasa. Setelah udah masukkan debit, tipe datanya integer, berisikan 8, koma, tunai, tipe datanya integer lagi, berisikan 8, koma, tanggal pembayaran itu berisikan date. Karena kenapa date itu tidak tahu kapan jadwalnya, dan itu udah termasuk jatuhnya tanggal. Kalau misalkan varchar itu nanti tidak terdaftar di tanggalnya itu. Setelah sudah, kita masuk ke tabel jadwal. Tabel jadwal ini berisikan nama kereta, jam kereta, gerbong kereta, dan primary key. Perintahnya itu sama seperti di atas. Yang pertama kita masukkan nama keretanya. Nama keretanya itu nama underscore kereta, tipe datanya varchar, berisikan 30,
dia tidak auto increment ya, karena auto increment itu bisa digunakan hanya tipe data integer. Dan yang kedua, kita masukkan jam kereta, jam underscore kereta, date, titik koma, koma. Setelah itu gerbong kereta integer. Nah, di sini integer ini bisa kita pakai auto increment. Karena kenapa? Tipe datanya ini integer. Setelah sudah, kita masukkan primary key-nya. Primary key-nya itu yang auto increment tadi. Karena kenapa? Dia bisa primary key-nya cuma di tipe data integer gitu. Setelah sudah, sukses, query oke. Nah, di sini saya akan menampilkan seluruh table yang saya buat tadi dengan perintah show table titik koma. Setelah itu show tables pakai S. Setelah sukses, dia akan keluar di table saya nih yang tadi saya buat, berisikan jadwal, pembayaran, pemesanan tiket kereta, penumpang, petugas, tiket. Dan di sini saya akan menampilkan seluruh field yang ada di table petugasnya itu, seluruh isi tabelnya. Yang pertama dari tabel petugas itu ada ID petugas, nama petugas, alamat, dan nomor telepon. Kalian bisa lihat sendiri nanti kayak gimana isi-isinya situ. Dan yang kedua ada saya tampilkan tabel penumpang, isinya itu ada field ID penumpang, nama penumpang, dan alamat. Tipenya ini tipe datanya ada integer, varchar untuk nama penumpang, dan alamat varchar untuk nama penumpang. Dan primary key-nya itu jatuh ke ID penumpang. Setelah itu saya menampilkan tabel dari pemesanan tiket kereta yang tadi saya buat dengan cara dash DESC pemesanan underscore tiket underscore kereta titik koma. Setelah itu yang tadi sudah saya buat pasti di situ akan tampil semua dari ID petugas, ID penumpang, nama kereta, ID pembayaran, dan tiket. Setelah itu saya tampilkan isi tabel dari tiket dengan cara tadi sama, dash tiket DESC tiket titik koma. Itu akan keluar sama apa yang telah kita buat tadi di atas, berisi ID tiket, nama penumpang, jadwal, dan seat. Setelah itu saya menampilkan pembayaran dari tabel sebuah pembayaran. Fieldnya itu ID pembayaran, debit, tunai, dan tanggal pembayaran. Dan yang keempat saya menampilkan isi tabel dari tabel jadwal. Itu fieldnya berisi nama kereta, jam kereta, dan gerbong kereta. Setelah sudah itu semua itu bakalan tampil semua jika kalian sukses melakukan perintahnya yang tadi saya bilang. Itulah dia, sekian dari saya video cara pembuatan database melalui aplikasi XAMPP CMD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.